Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat Isya sekaligus dari pengajian istimewa mata pada pengurus yang hadir. Pertama sekali, alhamdulillah, dengan tidak lupa pun selalu kita sanjurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang bermacam dan berbagai nikmat. Tapi yang paling besar sekali adalah kita masih dijadikan Allah, yaitu nikmat iman dan nama pula beramal dalam Islam. Makanya Ketua Malik bin Dinar, salah seorang ahli sufi, setiap pagi bangun itu ada 3 beberapa pujian yang harus diucapkan oleh seseorang kepada Allah. Sebagai bentuk syukurnya Allah telah menjadikannya adalah dengan demikian. Pertama, alhamdulillahillazi ja'alna hadi wa ja'alna minal iman. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan aku hidayah dan yang menjadikan aku dalam beriman. Di pagi itu sudah kita berdoa, membaca doa jaga lalu, termasuk itu segala puji bagi Allah yang masih berikan hidayah dan menjadikan aku orang yang beriman. Karena itulah nikmat yang sebesar-besarnya. Karena nikmat itulah yang menghubungkan dengan nikmat dan karunia Allah yang ada di akhirat. Dan nikmat itu bersifat khusus, tidak umum. Arti khusus tidak satu Allah diberikan, seluruhnya diberikan Allah. Tapi kalau nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat kesehatan, itu satu manusia dapat, itu saudara. Dia berhubungan dengan hidayah iman, memang tidak satu manusia diberikan oleh Allah. Tapi yang diberikan Allah betul-betul orang-orang yang dikehendaki Allah. Maka kata Tuhan, yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Dan agi hidayah orang-orang yang dikehendaki kata Allah, dan sesatkan pula orang-orang yang dikehendaki. Maka ketika berlaku iradat Allah kepada kita, orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan hidayah, maka itu adalah sebesar-besar nikmat Allah. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya dari nikmat iman, maka isi iman itu dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang kedua adalah segala iman adalah nikmat Islam. Artinya beramal di dalam syariat Islam yang telah diatur oleh Allah, yang telah diatur oleh Rasul sebagai orang yang membawa syariat itu. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana selawat yang kita baca merupakan ibadah dan doa di dalam.
karena diperintah gitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan beri salamlah kamu. Berarti terus ibadah. Karena diperintah kita melaksanakan atau melaksanakan ibadah. Dan di samping itu mengandung doa di dalamnya, yaitunya mohon, yaitunya diangkat derajat Nabi Muhammad. Dengan bertambah-tambahnya kemuliaan Nabi Muhammad, otomatis gitu selaku umatnya akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Nabi Muhammad. Maka orang yang berbangga-bangga dengan syafaat aku di akhirat kelak nanti adalah orang-orang yang banyak berselawatnya kepada aku, kata Nabi. Itu makanya ibadah-ibadah ada orang khusus, kadang-kadang ibadah mereka itu yang selawat ada yang sampai ribuan. Bahkan pernah bahkan beradan pernah kita baca lah oleh dunia kini, maya kini kan Presiden Chechnya Syahana Musharraf al-Rahman Presiden termuda itu dalam sehari semalam 5.000 kali berselawat kepada Nabi. Seorang presiden bisa selawat 5.000 kali sehari semalam, banyak. Awak yang kena sibuk itu dikit-dikit malu loh kadang-kadang. Presiden 5.000 sehari semalam berselawatnya. Dan kalau dalam cara itu memang pegawai itu mewajibkan sholatnya. Kalau ada ketahuan di depan dakwah untuk sholat jemaah akan mendapat mencatat. Kok berlaku lah di awak kan pada negara itu bekas jajah Soviet, negara itu bekas jajah Rusia, komunis dulu. Tapi itu kini. Kalau celiklah awak kini Indonesia negara mayoritas Islam, cekulah keadaan masjid-masjid setutup dah kuat. Tapi ada apa awak? Nah itulah aturan yang ada dalam pemerintah. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tadi kami kemukakan firman Allah dan Al-Hasyr, satu tambih oleh Allah, peringatan begitu. Bagi setiap kita diperintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lil. Diperintah setiap dari dia memereso, wal tanzur memeriksa, memperhatikan yang telah disiapkan untuk hari esok. Yang telah disiapkan oleh manusia untuk hari esok. Itu peringatan Tuhan. Wal tanzur, hendaklah setiap diri manusia itu memperhatikan, metong, memereso adalah disiapkan untuk hari esok. Kemudian diingatkan wattaqullah, bertakwalah. Berarti satu-satunya modal yang disiapkan oleh manusia untuk pulang adalah takwa. Fatazawwadu min khairizz zadi taqwa. Hendaklah setiap kamu dan menyiapkan bekal, kata Allah. Sebaik-baik bekal untuk pulang menghadap Allah akhirat nantinya ialah takwa. Tak lebih. Takwa. Kalau kata-kata takwa itu tidak asing, tidak ada orang tidak tahu sadarlah. Tapi secara definisi undang-undang takwa itu dari ulama, imtisal awamir jalla wa azza wajib menawi sirra wa alaniyah. Undang-undang takwa, imtisal awamir, melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah, baik itu merupakan terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Karena ibadah itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Dosa pun demikian, ada dosa zahir, ada dosa batin. Ada dosa zahir dan dianggap itu dosa zahir, ada dosa batin yang berhubungan dengan hati. Ibadah pun seperti itu. Ada ibadah zahir dan nampak dicelik dari orang, sembahyang, puasa, baca. Tapi ada ibadah batin di dalamnya, masalah tawakal, sabar, ada ibadah batin. Maka perintah tadi definisi takwa imtisal awamir, mengerajosan segala perintah Allah, menjauhi baik dan terang maupun yang tersembunyi, sirra wa alaniyah.
Kemudian ulama membagi lagi takwa. Ada takwa asal, ada takwa puruk nama. Ada takwa pokok, hendak dapat indah. Ada takwa puruk, takwa cabang. Anak takwa pokok atau takwa dalam beriman, meyakini seluruh akidah iman, kudu disebut dengan takwa pokok namanya. Apabila tidak ada takwa itu dibawa pulang ke karek, kakak neraka. Kau tahu pokok namanya. Meyakini seluruh akidah iman. Berarupun iman dan wajib diyakini itu ada 6. Tapi keyakinan yang melapihkan seseorang daripada hukum Allah ada mesti keyakinan yang telah didasar dengan ilmu pengetahuan. Maka disebutlah iman orang dengan iman ilmu yakin namanya. Maka iman itu tinggi-tinggi, ada iman yakin saja, ada iman ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, bagi kita selaku orang yang ditaklifi oleh perintah suruh dan tagah Allah, tidak dapat indah mesti naik setingkat. Kalau iman yakin betul kau iman anak-anak sejoro kan? Mana anak? Allah jauh Tuhan lah ya. Tidak, si emak ni ada Tuhan. Kau nasi nak nong Tuhan mama ni. Benda itu. Tapi ketika dia tanyakan mereka tidak lentau lah. Berarti maksudnya naik setingkat. Iman ilmu ya, iman ilmu yakin. Dan kemalapihkan manusia bertaklif pada Allah di akhirat nanti iman yang telah naik setingkat itu. Maka diperintah gitu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka diperintah untuk mengetahui semua sekali. Nah, aku namakan dengan takwa pokok. Di takwa pokok meyakini seluruh akidah dalam beriman tanpa ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, pada begini kira ngajian kita tahu nah ragu kan tinggal lagi kan. Ada sa, ada zan, ada waham. Itu tinggi rendah saja dan seistinya itulah ragu ketiga-tiga. Apapun dari nanti itu kalau salah satu dari nanti itu masih ada dalam keyakinan gitu batal. Tapi lah hilang ketiga-tiganya itu barulah yang dikatakan yakin. Al yakin iman kullu, yakin itulah yang dikatakan iman sepenuhnya. Kemudian yang kedua takwa puruk. Nah, kau dah bertaat lah. Lah takwa puruk mengarajukan perintah yang diwajibkan Allah dalam syariat, meninggalkan larangan yang diharamkan Allah. Intinya adalah ibadah dan meninggalkan maksiat. Jadi kalau disimpulkan takwa itu tidak lebih adalah iman dan amal. Kesimpulannya. Jadi kalau disimpulkan tidak lebih, kalau dikumpulkan tidak lebih adalah iman dan amal. Tidak mau iman saja, tidak mau amal saja, tapi menggabung kedua-duanya iman dan amal. Amanu wa amilus solihah. Ada iman yang diiringi dalamnya dengan amal soleh di dalamnya. Nah, itulah modal manusia. Kalau tidak membawa modal itu di akhirat, rugi. Siapa manusia? Makanya dengan takwa itu bukan beruntung di akhirat, di dunia pun manusia itu beruntung kalau ada. Janji Tuhan mau seperti itu. Jadi, wa may ayat asal kita baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal wa may yattaqillaha, orang-orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja. Orang itu kata Allah dijanjikan oleh Allah untuk diberikan jalan keluar daripada segala persoalan dan kesulitannya. Apapun persoalan yang hadapi dalam kehidupannya, orang yang bertakwa Allah nak menjanjikan dia nak bagi jalan keluar. Tapi kalau itu tidak ada, tertumbuk tu maka orang tumbuk kesudahnya nyombe keputusan petunjuknya setan. Maka orang dah bunuh diri. Dari tali minyak itu kok tak ada tu. Karena tak nampak jalan mulai. Dikadungkan niat tertumbuk, dibawa niat tertumbuk, tak nampak jalannya. Tiba tunjuk sama lagi, iblis. Kok saya itu tak lah, biar nak aman, ayo siap saja jalannya. Talinya itu je kecil. Tak ada macam mencik. Karena tak, Tuhan menutup, Tuhan yang menutup. Ditutup dari Tuhan. Sehingga tak carikan jalan keluar betul masalah.
Apalagi zaman kini beramat cukupnya bermacam permasalahan dalam kehidupan kini. Berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kata Allah, dan menjanjikannya akan mencarikan jalan keluar daripada persoalan dan permasalahan apapun yang mereka hadapi. Termasuk dalam masalah rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan nagihnya rezeki daripada sesuatu yang tak pernah ngesangko-sangko, tak tabayang tabunya dari sini, tapi sini Allah mengeluarkan. Kan sebab itu awak kadang-kadang di luar logika kata orang gini, tak tabayang apa, tapi Allah yang menggita. Tak pernah kita lintih dalam panganan kita dan lah tapi ada dosanya dalam sepadan janji Allah. Syaratnya orang takwa. Janji Tuhan. Dan Tuhan, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tak akan pernah menyalahi apa yang dalam janjikan. Wa'ad janji baik Tuhan itu pasti. Takwa di dunia, makulah akhirat. Di dunia saja telah mendapatkan manfaat dan keuntungan, yaitu kalau ada orang takwa. Maka cari kadang-kadang orang-orang al-solih dan berilmu tu kadang-kadang orang senang panik ini dah. Nyok keraja untuk nak keraja tapi rezekinya cukup, sekolahnya nak. Orang tengah-tengah siang malam tak cukup-cukup juga, nya panah. Ada dia panah Tuhan menjanjikan kepada mereka. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Dan lagi rezeki kata Tuhan. Daripada yang tak kanunya menggunakan hak Allah, Allah akan memberikan hak mereka. Menonton, apalagi di akhirlah pasti nanti. Tapi kalau tidak ada memberkah membawa itu pulang ke akhirat, sambil rugi manusia, itulah orang yang menasa sama nasa. Kemudian ketika sambil menasa, minta kesempatan balik, dia agih kesempatan untuk cari itu balik. Lo nak dia nak ulang anak mau cerita ke belakang balik lagi waktu balik untuk balik seperti itu. Kalau beberapa doa permohonan permintaan orang di akhirat nanti, sudah minta dapatnya. Tapi tidak satu pun permohonan permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah ketika itu minta. Pertama dalam surah Alif Lam Mim As-Sajdah sering kita sampaikan. Itulah masuk neraka lah itu, malah kapasiti lah dimungkau nampaknya. Karena tidak ada bawa modal tadi, tidak ada modal dan bisa menyelamatkan tadi itu. Maka iman saja bisa tentu lain. Nah, karena amal itu berarti kena kapasikan. Nah, tapi kalau ada kedua-duanya iman, ada amal soleh, ada. Karena itu makanya gabungan kedua tidak bisa tidak takwa itu ada iman, ada amal dalam amal soleh dan. Nah, kalau mereka tidak membawa itu tu, baru nampak ketika dihisap di mizan nanti, masuk neraka nanti. Menampak neraka saja lah. Nak ingin kembali balik dia lagi waktu untuk mencari dan hilang tadi balik. Lagi kesempatan. Walau tara idzal mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mauqinun. Nanti hai Muhammad ketika engkau cari orang-orang neraka tu lah menundukkan kepala, tak tagak kepala, malu di akhirat. Kemudian mereka bermohon, Rabbana abasarna, hai Tuhan kami, kulah nampak kami neraka di muka kami ya. Di hadapan mereka. Wa sami'na, lah kami dengar guruhnya api neraka itu bukan main. Biar api neraka itu sudah dilontarkan, maksudnya kan tidur 3 hari dalam kitab, tapi 3 hari tidur. Nah, tapi 3 hari tidak 3 hari dari dunia, 3.000 tahun. Di sehinggunya ikapin kodu hitam pakai, sehingga orang di Siratal Mustaqim itu tidak nampak itu. Modal di Siratal Mustaqim nanti tidak lain adalah anggota uduk. Atau maka kita disunatkan gurrah dan tahjil dalam beruduk. Al-Qur'an dan tahjil malabih-labih basuh daripada basuh fardu.
Kok tangan sampai di mau wajibnya sampai siku, lebih ke pangkalangan tadi tajil namanya. Kok kaki itulah sampai di mau wajib sampai mata kaki, lebih kata sakit berarti untuk menambah cahaya besok. Gurah mah siku. Sampai kan waktu musuh muka mana muka kan nampak kan di atas katehnya mulai awal tumbuh habuk nam biasa. Sampai dua tulang ekor. Itu maka bagi ibu-ibu namakan jilbab, nama kalau dah buka jilbab tak sah ya, tak sempurna, tak basah tulang ekor. Lihyaihi sabasah tulang ekor. Masuk anggota wuduk. Asunat iatunya gurah malabih-labih kuah. Ana mau sekor sunduk, ana mau sekor. Gurah nama sunat malabih-labih kesinan. Gunanya adalah untuk menambah nama cahaya. Johar nanti setelah mustaqim hitam paket kalem tak nampak dapat tangan. Awak halus nantinya. Johar cahaya penerang. Anggota uduk telah bakal disunatkan melebihi basuh di sini. Nah, ketika kau nampak dalam manusia nanti lah terdengar guruhnya. Mana? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na lana balik. Balik ni ke dunia dia Tuhan. Kembali dengan untuk balik dan beramal soleh itu. Inna mungkin ini yakin berarti kan Nabi iman jamal je. Nak mal solihan dan kamal soleh inna mungkin dan kan yakin lah berarti iman. Berarti tidak lebih dua juga dan kabar iman dan kabar amal lah itu. Mintaan mereka. Dan ke suatu lah yang berpuluh nak balik. Dan suatu lah yang berpuluh lagi. Dan itu tuh pasti, bukan gara-gara pasti. Walaupun peristiwanya yang terjadi, kan? Kalau terjadi kiamat itu, tapi kalau diberitakan dan itu pasti. Yo ada manusia nanti yang akan peristiwa itu akan melalui. Itu maka namakan dengan istikhbar, maksud istikhbar. Kalau khabar itu berita yang sudah terjadi. Kalau istikhbar lah diberitakan. Tapi belum terjadi, tapi pasti terjadi. Termasuk itu. Karena tidak tahu manusia seperti itu lah. Kiamat belum terjadi, hisab belum terjadi, tapi sudah diberitakan, yo pasti itu terjadi itu. Ada beritakan ke orang itu. Mahado nanti segolongan manusia nanti setelah mereka ditibu di padang masa tibu di pangka neraka itu nanti, bang itu permintaan mereka. Lo masuk kan? Farji'na baliin kami Tuhan ke dunia dia Tuhan. Dan kau beramal solih lah tu. Dan yakin salah Tuhan. Kok sehari dia ragu je. Yo kalau kamu dah itu bandai, dia ragu je. Dia ragu dia jangan seorang lah. Tapi kok balik dan cair salah tu. Dan yakin tu. Kesempatan itu tidak akan pernah ada. Dan minta apa ini, tidak akan pernah terkabul. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya dah dia masuk. Latibu neraka rasul-rasul mereka berkabuli dia kan tak minta balik. Dan neraka pun mereka bermohon dia balik. Kok mereka dikeluar neraka, kok mereka bisa mengubah balik. Apa permintaan mereka ketika latibu dalam neraka nanti? Rabbana akhrijna di dalam surah Fatir. Rabbana akhrijna, Tuhan, keluar kami di neraka Tuhan. Untuk nak mal solihan ni, kabar mal solih ni. Kekadiko dunia ambayal, ental, ambayal, ental, alun tibu solih. Nanti kena nak minta ni dia balik dan aku orang dia satu lah je. Sorry lah ajak-ajak dia kau nanti dia janji lah. Nak maksud dia kan barang masalih Tuhan. Galladzi kunna na'mal nan berbeda daripada amal yang pernah dia kerja. Berarti dia tidak kacau sehari dari Tuhan. Permintaan dalam neraka. Kemudian dijawab oleh Allah. Tapi bentukkan suatu penghinaan kepada mereka dan menambah penyesalan mereka. Tak dikabul. Jawab Tuhan nanti jelas dalam ayat selanjutnya. Awalam nu'ammirkum
ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Dikata Tuhan, awalam nu'ammirkum, kata angkan lagi umur panjang di dunia saya nak. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Kok ang lain umur sepanjang tu umur kini ke ya? Waja'akumun nazir, dan datangkanlah orang akan bagi peringatan dulu, kotam peringatan Tuhan. Dan lagi yang umur di dunia sehari kan tak 2 hari semua di dunia sehari kau 2 hari tak masuk neraka kau ada. Bekalah anak-anak mati sebelum bais ada surga sana. Anak-anak yang mati sebelum mereka tu ahli surga sana. Dan lagi yang umur di dunia 60 tahun, 70 tu mengasang selama itu jerawatnya. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku berikan kau nikmat umur yang panjang dulu di dunia untuk berfikir tentang pertemuan hari kini kan? Maka kata Nabi, termasuk khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Wa hasuna amaluhu, tapi makin bagus, baik, bertambah amalnya. Tapi kalau makin tambah umur makin jahi, setelah kau cerita. Maka kau dapat anda nampak jangan minta panjang umur sah. Diminta panjang umur, minta pula keberkahan dalam umur itu. Umur dan berkah bisa isi umur itu dengan menjalankan perintah Allah. Itulah berkah. Tapi kalau panjang umur pindah ada ketaatan dalam itu kemudian sesuatu celaku umur demikian. Baik apa itu termasuk umur di padang masalah ditanya sekali. Kata Nabi, la tazulu qadamim yawmakim hatta yus'al an arba'ah. Tidak manggari, dipakukan nanti tidak dapat bergerak setapak pun kaki seorang hamba di padang mahsyar. Hatta yus'al an arba'ah, sehingga diselesaikan, dipertanyakan dari 4 pertanyaan. Termasuk pertanyaan pertama, an umrihi fima afnah, tentang umur yang Allah berikan kepada mereka itu, kemasa mereka habiskan umur yang demikian di padang mahsyar. Termasuk dari tanya itu. Aku syukur gitu Bapak dan Ibu yang masih diberikan kesempatan hidup. Maka tidak ada musibah yang lebih besar bagi manusia ketika ajal menemui manusia. Ketika lah ajal kan, kalau satu beriman kau ngomong makin lah kalau ni leh. Tak kena balik nyawa kata ngorokkan kita balik sehingga tiba tenggorokan tak kena sorong dalam balik dia. Mana ni mana dia dulu satu bukan main penyesalan manusia ketika itu. Jadi itu le. Ketika muhtadar se manusia lah tu menyesal tapi nyum alai. Tumbuh mana menyesal pada termasuk ingin taubat bersegulah sampai di arah menangis kau nangis tak terima taubat pun tak terima lagi. Maksudnya kata Nabi, Allah akan terima taubat seseorang hatta lam yulqi lalu sampai nyawa di tenggorokan tengah. Pikulasinan tapi tangi hiko sadoalanya dia menyasa nak dekat dia lagi lekas tahan dekat sebantal Tuhan nak akan pernah ditahan ditabuhkan itu. Tu makanya nanomo tu mah kan angok kata kawan Nabi sehari-hari tu. Makanya Tuhan bersumpah jom masuk. Bakok sampai bersumpah jom masuk. Kalau tak pandai menyuruh masuk tu, ya rugi manusia dalam. Sehingga Tuhan bersumpah dengan masuk surat wal asri, demi masuk kata Tuhan. Masuk tu mah ya waktu sari-sari kok. Habis siang ganti malam, habis malam ganti minggu, habis minggu ganti bulan kan itu nak lalu tak ada juga. Jadi ini malam siang tu kalau habislah masuk dah. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu rugi saudara. Lagi istisnanya illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali dalam waktu nanya pakai tadi itu leha adu dalam iman adu amal soleh. Acak kini mau waktu lek pasti nak kini juga. Waktu nak habis tak kembali lah dekat. Waktu nak datang tentu sampai umur lah dekat. Nam sewana kata kita yun ranjalah kini guru juga. Jo kini kan sesegeh-segeh sehat-sehat jo kini sewa. Ndak bisa kita memastikan wak sampai umur esok pagi dia. Ndak bisa kita menjamin sampai umur esok pagi.
Maka waktu yang akan datang tu adalah waktu yang belum pasti. Waktu telah habis, sudah habis, tak akan berlalu, tak akan pernah balik lagi. Tinggal waktu nak kini, bapa nunggu-nunggunya lagi untuk bertobat, untuk beriman manusia juga ada. Entah lain cik lah, entah lain. Sampai waktu bisu tu tak bisa kita menakutnya. Jangan bulan akan datang lagi. So kini sampai tengah malam beku tu tak bisa kita menjamin bisa awak kasih. Sampai pola tu kini berapa banyak orang yang celik panjang sesatik lah. Baik. Dan sehat-sehatnya. Teman-teman motor dia tu panjang. Itu tak jago saja cik. Berapa banyak terjadi yang seperti itu. Nah, awak khawatirkan datang seperti itu, kok mati di mata dibu, tak bisa kita takut. Tapi kesiapan awak dalam modal untuk dibawa tadi tak takut. Tangan orang mati banyak takut satu akan mati. Mayu satu akan mati. Sunatullah tak dapat dibantah. Cuma awak takut kesiapan awak untuk menghadap itu semua. Nah, sampai di mana kesiapan awak untuk menghadap itu? Bukan matinya, kematiannya tak dapat dibantah. Baca orang lah bersuluh motor galangan orang banyak sian itu pasti mati. Nah kita camen, kita khawatirkan kesiapan awak untuk menghadap itu. Sampai dalam keyakinan kita orang agama, orang berakidah, mati itu tak masalah menyelesaikan masalah, tak habis perkara. Jangan cen, oh mati telah masalah. Tidak. Mati dengan datangnya kematian bagi manusia, berpisahnya ruh dengan jasad manusia, akhir kehidupan dunia baru. Berarti awal kehidupan akhiratnya. Akhir kehidupan dunia, awal kehidupan akhiratnya. Nah, di awal kehidupan akhiratnya, itulah sudah menemu tanda, mau cara wajah wali kan mau DP, mau pasport di barzah. Sekiranya nanti ahli surganya, jadilah kubunya raudhah min riyadil jannah. Sekiranya ahli neraka nanti, jadilah kubunya hufratan min hafarin niran. Berarti tanda jadilah dagih. Itu kena gerbangnya. Karena gerbang akhirat itu adalah barzah. Nam barzah kau diam-diam. Makna barzah kan diam-diam. Tak dapat balik ke dunia, lu sampai ke akhirat lain. Karena lu hari kiamat yang terjadi lain. Itu nam barzahun. Wa mi waran barzah ila yaumi yub'atsun. Di balik ke dalam ada barzah namanya. Sampai bila di sini hatta yub'atsun, sampai tiba hari berbangkit. Di barzah itu ditutup mereka, tak mesti kubur. Jangan tahu yang kata-kata barzah itu mesti lantangah, enggak. Barang apa lawit, yang perlu ikan. Barang terlalu itulah barzah mereka. Dan alam barzah tetap mereka rasakan. Jadi kemudian logika awak tu malam mereka dalam malam menyampai kuburnya, tak kubur dia kecil pada surah lah. Nah, barzah tetap akan mereka rasakan. Sekira mereka mendapatkan nikmat di sini, mereka sudah dijadikan raudhah. Lah, laman caliknya petang pagi tampak mereka tempat di serbonya nantinya. Sekiranya ahli neraka pula dicalikannya tampak kena masuk ke neraka nanti sampai hari berbangkit nantinya di sini. Samalang-malang orang ahli masyarakat dalam kubur dapat dalam kubur kalau oleh membawa iman ada mujunya. Kalau ada diharap orang dalam kubur tu pertolongan orang hidup. Tu makanya kok berdoa aja kita dikirim doa, dikirim pahala sedekah, dikirim pahala eko untuk meringankan ini. Nah bedo gak 20 nak surang dan tekan nama dua jalan kan lah ke malam. Iya beranak ke 20 tiga surang tidak pernah mendoakan mereka. Tapi gak 20 surang jadinya. Cuk sembahyang Rabbil Fili wali wahdah. Nemonya mendapat. Adanya tinggal karambi kat sewatang jangkir kat sewatang nama tekanan adanya ni terakat dan ni balor untuk anda nemonya tentang malaikat. Tapi kalau hendak ya rugi sampai di mana nemonya hatta yub'atsun sampai hari berbangkit. Bahkan dalam hadis Nabi termasuk kemaksiatan keluarga itu maka salah satu menyakiti orang dalam kubur adalah kemaksiatan. Cuma anak-anak dosa dan kena kita keraja dipacalingkan dia apa dalam kubur tersesuai mereka. Dicalingkan ke mereka. Celik kerja anak kan. Celik kerja anak kan seperti diperlihatkan ke mereka. Walaupun mereka naik sesuanya tapi dipacalingkan seluruh perbuatan
dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Dika bermohon mereka latibun mereka nak kedua keberamal salih berbeda dengan kecil Tuhan dan lagi umur dulu mah untuk fikir kalau fikir naklah cukup tu wajah nazir lah sudah dan lagi umur dan datang kelah orang untuk bagi peringatan sagi peringatan para rasul tak ada rasul mah lewarnya tu al ulama'u warasatul anbiya umur dan lagi orang nak menyampaikan agama dan A20 untuk kalian anak kurang lain terkini tak balik kalian dulu dinagih umur dan datangkan Rasul kok kalian abaikan umur dan kalian kenapa gunanya bagi cara sadar memikin para karsi punggung kabar sawak sah habis hari mereka itu artinya sio permintaan mereka alun juga kuihnya orang tu lagi sesuai ke makabu je permintaan kemudian tetap mereka minta permintaan mereka yang terakhir Rabbana ghalabat shikwatuna alaina shikwatuna wa kunna qauman dhallin waktu itu caranya marandah lalu Rabbana ghalabat alaina shikwatuna Tuhan kami telah dikalahkan dengan kejahatan kami kalah kami di nafsu kami Tuhan bukan kami tak tahu setuduh darah lain tahu kami kita kerajunya di kami bukan tak tahu kesuduh-suduh lain tahu sembahyang kesuduh kemayu malih nak kami wa kunna qauman dhalin yulah sasek bana kami Tuhan ujungnya Rabbana akhirnya keluarlah kami Tuhan sudahlah aku jeneng Tuhan kami yulah kalah kami di kejahatan kami yulah sasek kami Tuhan Rabbana akhirnya kini keluar kami Tuhan fa in odanna sakiro yang kau keluar kami Tuhan fa inna zol fa in odanna fa inna zalimun tapi sakiro yang kau keluar kami itu baliknya kami tidak berubah kami seperti nalah sudah dah cuy itu juga kerja kami kata Tuhan fa inna zalimun yo pakak nak kami na Tuhan didiamkan tak dijawab baralah maunya ampe ribu tahun berlalu dia hanya masa itu tak sebentar setelah itu baru dijawab oleh Tuhan permohonan mereka Tuhan ahsa'u fiha wala tukallimun di cerawaknya ahsa'u fiha diamlah di sini lagi terima senalai cerawaknya wala tukallimun jangan main ngecek je lagi Allah ni yang salah kata Tuhan. Nah, sudah juga dalam tafsir nakasir dijalakan tidak pernah lagi terdengar suara mereka, doa mereka, permohonan mereka melainkan yang terdengar dakwah seperti suara keledai sekali. Berarti hanya pakai pingkau saja terdengar. Kemudian setelah itu nampak di atas mereka itu gelap seolah-olah seperti hari kau jalabik harap mereka oleh kau jalabik mereka dapat kedinginan, mereka dapat minum. Ternyata begitu air turun, kira air yang diturunkan tidak lain timah dan tembaga yang dihancurkan ke dalam lidah mereka. Bapak dan ibu-ibu jemaah dirahmati Allah, balik gitu kan tadi. Itu dari yang pertama sampai yang terakhir tadi belum satu pun peristiwanya terjadi. Belum satu pun kejadian peristiwa terjadi. Kenado orang lain. Tapi Allah telah memberitakan siapa orang yang nanti nawak takut jan awak. Nah, jan awak nak yang seperti itu. Atau maka dia pangkat tadi, nalah kalian siapkan untuk itu. Tapi kalau tidak bersiapkan kalian nanti tergolong daripada orang yang tadi nanti. Makanya kan wal tandur, perhatikanlah nalah kalian siapkan untuk menemui hari yang seperti itu dah. Menentangkan wattaqullah, tak lebih modalnya cuma satu takwa. Tapi dari kata takwa itu melampau di dalamnya. Lah kalau disempurnakan dalamnya, ada ilmu di dalamnya, ada iman di dalamnya, ada amal di dalamnya.
Tapi inti takwa adalah iman dan amal soleh di dalamnya. Kalau definisi kau akan katakan dari imtisal awam, mengerajaukan segala suruh, mantin segala tagah, baik dan tarang maupun tersembunyi. Berarti ada nama zahir, ada nama batin. Dan ada takwa pokok, ada takwa puruk. Intinya takwa pokok dalam beramal. Intinya takwa itu adalah iman dan amal di dalamnya, amal soleh di dalamnya. Nah, kau ada itu bukan di akhirat saja akan menerima kebahagiaan, di dunia pun telah mereka menerima janji-janji Tuhan bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang diperoleh oleh orang-orang solih mereka dulu. Nah, sehingganya kehidupan mereka itu di dunianya dan di akhiratnya betul-betul sesuai dengan permintaan mereka. Doa selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagi siapa terwujud doa itu adalah bagi orang-orang solih, orang-orang solihin, orang-orang muqarrabin, adalah betul-betul terwujud di dunianya nampak hasanah. Tapi dalam pengertian hasanah, kalau dalam penafsir Ali bin Abi Thalib, hasanah itu adalah iman dan amal, bukan itu murah dan sakit. Dan kami lihat dalam tafsir dimaksud dengan hasanah dunia di sini itu adalah iman dan amal. Hasanah di akhirat terbebas mereka daripada segala huru-hara di akhirat nanti. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah, di bukan pengertian baik di dunia itu rasakinya cukup, badannya sehat, usahanya lancar, bukan itu dan penafsir hasanah. Ketika orang mendapatkan oleh Allah diberikan iman dan beramalnya, itu hakikatnya hasanah di dunianya, dan itu pula lah yang akan mendapatkan hasanah di akhirat nanti. Tabiatnya bertalian. Tapi kalau tidak mendapatkan hasanah yang pertama tadi di dunia, walaupun pengertian awak itu hasanah dunia, dapatnya badannya rezekinya tidak pernah cukup, tidak pernah kurang, nah tidak akan mendapat hasanah di akhirat nantinya juga. Maka dulu hasanah di dunia, dan kata Ali bin Abi Thalib dengan pengertian yaitu iman dan amal, itulah hakikat yang dikatakan baik di dunia itu. Nah, itu dikatakan sawana di akhirat, dikatakan baik. Nah, ketika memperdapat itu dua hasanah di dunia, baru mereka akan mendapatkan hasanahnya di akhirat nantinya. Karena iman dan amal itulah yang mempertalikan hasanah dunia dengan hasanah kebaikan dan ada di akhirat kelak nantinya. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan selalu kita bacakan dan disebut doa sapu jagat dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan hasanah di dunia, baik di dunia, bukan dalam pengertian cukup dalam pengertian dunia. Tapi kata Ali bin Abi Thalib yang dikatakan mendapatkan hasanah di dunia ketika Allah memberikan kepada mereka dunia itu iman dan beramal, dan itulah hakikat yang dikatakan mendapatkan kebaikan di dunia. Dan itu pula yang pertalikan nanti dengan hasanah kebaikan yang ada di akhirat kelak nantinya. Mendapatkan kebaikan akhirat adalah ujungnya terbebas mereka, waqina azaban nar, bebas mereka di neraka nantinya. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan hasanah di dunia dalam pengertian tadi, yaitu iman dan amal, tidak akan mendapatkan hasanah di akhirat, kebaikan. Tidak mendapat hasanah di akhirat, mereka tidak akan terbebas daripada neraka nantinya. Jadi itulah Bapak dan Ibu pengajian kita malam ini. Nah, walaupun ringkas, mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu. Tentu sekali adalah bagi kami yang menyampaikan di intisari pengajian kita kini, satu kita sesuai dengan ayat yang kita bacakan, diperintah disuruh wak maresu'an ala wak sadiwan untuk arisuk. Wak kini kan coknya dah ada bikin untuk arisuk selek tu. Jualah. Anak saya kan tiap kali nadilah sebutan ini, dia bikin untuk arisuk, saya juga risuk nan cok aku lah nanya bikin. Yo lah risuk nan sesuai yang diperintah tadi. Tapi kalau sesuai yang diperintah kalau aman lah. Tapi kok risuk naruh inyo saja tentu tidak. Nah, setiap orang ni dalam bikinan tak ada bikinan dunia kan bikin dari risuk. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan di akhirat kelak nanti. Di sebelum kita sudahi, saya akan menyampaikan salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.